masih mengganggu ke arah seorang Tas. Yes, dan bahkan kali ini kemungkinan besar Tas harus menggunakan Retribution-nya. Diganggu begitu saja menuju ke Orange Buff, tapi problem utamanya adalah di mana mid lane-nya dari RRQ. Clay ini agak juga sedikit terperangkap. Lihat, dia nggak bisa melakukan power of support. Dia nggak bisa bantu menuju ke arah satu buah purple buff. Berikan menuju ke arah belakang, masih ada push. First blood di tangan dari Tas kali ini. Iya, dan akan menjadi korban pertama tentunya karena permainan yang begitu agresif dibawakan oleh Finn memaksa Retribution digunakan oleh seorang Tas kali ini. Yes, keuntungan di tangan Tas. Early power damage dari Tas kali ini bakal coba diamankan oleh seorang Tas itu sendiri. Dan buat kalian semua, kita bisa menyaksikan di mana banyak sekali kali ini ada 5 player dari timnas Indonesia yang sedang bermain. Mari kita doakan juga supaya Indonesia di Kamboja nanti berhasil mendapatkan medali emas. Wah, Kamboja. Amin. Oke, bakal coba dipaksa Tas menuju ke belakang. Lemon membantu sedikit pergerakan, tapi Clay lakukan poking damage kembali. Berbanding terbalik dengan early game-nya kali ini para pasukan dari EVOS Legends yang mereka harus mundur sejenak. Mereka tidak punya power. Langsung ada Shadow Kill di depan. Brans masih level 3 dan bahkan Skylar tidak ada arena rapanti from Skylar. Ya, tidak mengarah ke arah seorang Brans dan pergerakan dari Finn tentunya masih ngebuka map yang terang banget untuk tim RRQ. Dan Dreams bakal coba untuk mengcover seorang Brans kali ini. Ini bakal jadi tugas yang mungkin agak berat untuk Dreams karena mau nggak mau dia harus membagi tugas di waktu yang benar-benar sangat amat ketat. Dia harus benar-benar bisa nge-cover seorang Tas dengan ada buff yang bakal coba dirus sama Finn. Dia harus bisa nge-babysit juga ke arah seorang Brans-nya. Mungkin Brans di sini akan bermain lebih sabar. Sampai nanti mungkin akan ada objektif turret yang dipecahkan terlebih dahulu dari EVOS Legends. Yes, informasi telah diberikan dari EVOS Legends. Udah ada Hijumi di depan sana. Lemon, Tas, Cycle, split ketika digunakan oleh seorang Dede from Bogor. Langsung ada Retribution di tangan dari seorang Tas. Dengan sangat aman diamankan dengan sangat cepat. Bahkan di arah belakang Hijumi pun tidak tertangkap. Kalau kata Hijumi, no. Masih bisa mundur dan flicker yang sudah digunakan oleh Clay kali. Dua suara untuk dalam prediction menuju ke arah EVOS Legends dari Profesor KB dan juga Mirko. Sementara dominasi dipegang oleh tim RRQ untuk dalam prediction. Yes, dan bahkan di sisi sebaliknya para pasukan dari EVOS Legends, mereka tidak terlalu unggul dengan 1 poin kill yang mereka miliki. Dreams, dia agak cukup bingung untuk bisa melakukan early advantage. Pertama, dia harus makan Clay. Kalau misalnya mereka nggak mau makan Clay, mereka bisa objektif menuju ke arah seorang Skylar. Skylar ini menjadi peran yang sangat penting untuk para pasukan dari RRQ. Karena melihat seorang Finn yang mungkin jauh dari jangkauan seorang Skylar, ini bisa menjadi jawaban. Targeting early-nya ya. Iya, karena kan kita tahu dari tadi Finn ini berada di arah jungle, tapi Dreams membuka sayapnya di depan sana, membuat Skylar ketakutan dan bahkan masuk ke dalam turretnya sendiri. Kenapa kamu jadi bisik-bisik ya? Loh, bukan Jadi horor ya? Itu kan harus mainin emosionalnya, tapi di depan sana Finn bakal coba di-tag down. Masih ada Thorn Rolls, memberikan sedikit pressure. Dreams tahu dia tidak cukup damage untuk bisa mengamankan Finn di arah jungle sana. Ini sebenarnya banyak sih yang bisa dimakan oleh EVOS Legends kayak Finn yang coba untuk di-poke, bikin dia sampai mau nggak mau harus recall ke arah base-nya. Dan lagi-lagi yang tadi Oji bilang, Skylar juga yang mungkin bisa diculik dengan satu buah defense dari Dreams. Dan buat teman-teman, jangan lupa untuk dapetin nih limited edition dari UBS Gold X Mobile Legends Bang Bang. Langsung aja cek di website. Devon Judgment is coming! Dari Finn akan terbuka, cross vaulting yang akan coba dipasang begitu saja. 1 point kill tanpa ada cross vaulting. Ini menandakan mereka akan membuat genderang perang menuju ke arah turtle lane selanjutnya. Karena turtle lane selanjutnya kemungkinan besar akan dipegang dari EVOS Legends. Dan ketika EVOS Legends mengamankan 2 turtle, ini possibility untuk owning dari segi goldnya ini sangat tinggi. Dan bahkan ini bisa membuat Brans lebih kaya lagi. Karena poin tadi yang didapatkan itu di tangan dari Brans, Momochan. Iya, dan kali ini turtle yang kedua tentunya sudah mulai coba untuk dihinggapi oleh pemain-pemain dari kedua belah tim. Dan sudah mulai terlihat juga di area sungainya. Tas dengan retribution yang begitu on point juga mampu untuk melakukan kontes. Oke, bakal coba Tivan kembali. Lemon melakukan zoning out menuju ke arah belakang. Membuat para pasukan dari RRQ mencoba untuk melakukan 1 buah gocekan maut dari Cycles. Tapi di depan sana, aduh retribution akan terjadi. Dan di tangan dari sana Tas. Tas terus mengamankan retributionnya. Finn hanya mencoba untuk melakukan sedikit baitan. Hingga Hela RRQ di dalam bahaya kali ini. Wow, ini menjadi kerugian yang begitu besar untuk RRQ. Mereka nggak berhasil untuk dapetin objektif ke arah turtle-nya. Zoning yang dilakukan dan bahkan Lemon. Devon Judgment is on point! Lemon
Lemon di take down. Instant pick off yang dilakukan oleh pemain dari EVOS Legends dengan 2000 gold difference. Ini sangat power untuk mereka bisa melakukan point kill yang sangat pasti. Sedangkan di sisi sebaliknya, zoning out akan coba terjadi di arah top lane. Membuat Skylar harus merotasi laningnya. Membuat dirinya tidak bisa farming dengan sangat kuat. Finn fokus menuju ke arah Hijumi. Bakal coba ditutup begitu saja warungnya. Langsung ada satu buah poin kill kah didapatkan oleh Finn. Tapi crossbow yang terbuka membuat dirinya harus menjadi korban atas keganasan seorang Pras. Namanya gagal menuju ke arah belakang. Albert is coming. Belum ada shadow kill. Lemon menggunakan flicker yang tidak mau untuk mendapatkan seorang tas. Tebakan. Dapat tentas. Tas yang ditombakkan. Pras masih bisa menyelamatkan dirinya. Masih coba untuk bertahan. Cyclops versus everybody. Mencoba di take down. Tidak terlalu lama. Double kill from Tanner from Bokor. Pras akan menjadi pilihan yang selanjutnya. Crossbow yang terbuka. Tapi tidak terbang. This is pilot Pras speaking. We cancel to flight. Wow, Brans yang menahan crossbow off tank karena mungkin di posisi yang dia tahu dia udah kalah jumlah, dia udah ngeliat pemain-pemain dari Araki udah mulai menggerogoti dirinya di area mid. Dan kali ini Hijumi. Penerbangan selanjutnya mungkin gagal tapi Hijumi dapat serangan di take down kembali kill split dapat oleh Finn. Finn membuat dirinya berhasil melakukan point kill yang cukup banyak. Membuat dirinya kali ini akan lebih perkasa. Dan bahkan di sisi sebaliknya Lemon dengan dominan Aisha yang memiliki tim fight di arah Turtle. Possibility akan di tangan dari RRQ. Iya. Baru possibility, tapi kalau setup dari EVOS Legends sekuat tadi, Albert harus mengakui. Masalahnya EVOS Legends ketika mereka melakukan setup, ini ada dua tim fight yang terpisah. Cyclops bakal fokus ke arah Clay, dan pemain-pemain lainnya seperti Hijumi dan juga Brans ini akan fokus ke arah seorang Skylar. Dan posisi Tas di area depan tentunya akan lebih memegang gimana caranya dia bisa dapetin retribution ke arah objektifnya. Alright, Tim fight yang terpisah dari Araki ini yang jadi kunci yang bisa dibilang mungkin bisa dimanfaatkan oleh EVOS Legends. Ini dia. Kita lihat di mana Finn menjadi orang yang sangat menyeramkan untuk sosok EVOS Legends. Finn mencoba untuk ke arah belakang, mencoba untuk mengganggu Tas, mundur ke arah belakang. Real One Manipulation, Renner amati from Skylar, Retribution! Di tangan dari Alphard! Berhasil mengamankan turtle-nya kali ini. Di sisi dari EVOS Legends mereka berhasil mendapatkan Finn. Walaupun begitu, Finn menjadi korban, ditukar dengan satu buah turtle. Momo-chan, is it worth it? Menurut aku masih worth it Karena dengan Dreams juga ditukar. yes, dengan mungkin bisa dibilang keunggulan dari EVOS Legends yang tadinya udah dapetin 5-0 terlebih dahulu. Sekarang Araki mereka harus mulai ngejar, mereka harus udah mulai mendapatkan ketertinggalan mereka. Dan EVOS, mereka berhasil dapetin 2 turtle objektif, namun RRQ sejauh ini mereka udah bisa mengejar dari segi point kill, namun belum bisa untuk mengejar sejarah jauh dari sisi goldnya. Mencoba dikejar ke arah belakang, ada Hijumi dengan shadow kill-nya. Tapi Albert masih memaksakan mendapatkan satu point kill. Langsung ada satu crossbow tank terbuka atau tidak kali ini Pras. Terbang, this is Captain Pras speaking. Terbang ke udara dan mendapatkan Lemon. Lemon di take down. Lalu memaksakan dari Lemon untuk mengejar ke arah seorang Brans dan crossbow of tank yang begitu pas timingnya dari seorang Brans membuat Lemon mampu untuk ditumbangkan karena Cyclops pun langsung memberikan backup dengan begitu cepat. Yes, tapi kita lihat dari sini buat kalian semua jangan lupa untuk beli tiket playoff sekarang juga karena 5-9 April kita masih berjalan. Sekarang masih tanggal 7, masih ada 2 hari lagi, jangan sampai kehabisan. Dan kalau nggak salah, tiketnya juga ditambah. Kalau nggak salah, makanya buat kalian semua jangan sampai kehabisan kembali. Jadi ada bottom lane, Finn dipecat di saat point, bakal seperti all-in gitu saja. Tertake down, Cyclops berperangkat dengan depan. Ada SX for defensif para pasukan dari EVOS Legends mengusir mundur para pasukan dari RRQ. Finn, crossbow tank terbuka, kali ini akan coba ditangkap. Crossbow tanknya dapat satu point kill. Lemon akan menjadi pilihan kedua, tapi nampaknya gagal. Brans too strong, membuat Skylar kini harus mengeluarkan Neighbor Passion-nya dengan tembakan peringatan mundur. Mundur serentak dari pemain-pemain tim RRQ dan tidak ada Lolita. Ini yang ngebuat RRQ mereka nggak punya satu buah golden block untuk menahan damage yang dimiliki dari Brans ketika crossbow tanknya dibuka. Dan mau nggak mau Finn menjadi korban di garda depan dari tim RRQ dan EVOS Legends. Meskipun sempat dibalikan keadaannya, namun kali ini EVOS Legends mereka masih terlihat dengan begitu kuat dengan tim fight setup yang begitu luar biasa dengan satu buah Divine Judgment. Oke, dan bahkan dari Lord kali ini free. Untungnya Lordnya ini juga masih Lord yang kecil. Dan ada sedikit pause nampaknya. Oke, kita bisa membahas sedikit. Dimana dari gameplay 9 menit yang sudah terjadi. Finn, memang dengan adanya Hilda dia akan mengganggu pergerakan jungle dari para pasukan EVOS Legends. Memang itu sempat terjadi, tapi tidak bisa terlalu lama. Karena Tas udah punya power di early. Memang power dari seorang Lancelot itu berada di early game. Masalah gini, RRQ mereka nggak akan bisa fight kalau memang nggak ada Clay.
Karena lagi-lagi Clay ini selalu ngebuka reward manipulation untuk menjebak pemain-pemain dari EVOS untuk bisa masuk ke dalam kotaknya. Karena ketika dibuka, itu bakal ada Lemon juga yang menggendong satu pemain. Bahkan Sutsujin dan kawan-kawan ini langsung menuju juga ke G-Expo untuk mensupport langsung. Loh, ada Budok loh di belakang. Widih, 70. Waduh, Chan sehat Chan. Nonton Chan restream dong. Banyak banget ya yang datang mendukung. Silau Vi, Waduh, Silau. halo. Kali ini kemarin baru ulang tahun ya. Happy Halo, birthday. happy birthday Livi. Tuh, Wah. dia ngomong apa nggak tahu. Nggak kedengeran. Makasih katanya. Oh, makasih. Iya. Cie gitu, yang lagi restream senyum, full senyum nih nampaknya. Chan. Ganti yang ngecekin gua. Oh. Itu Vivi. Iya. Iya, Oh, nggak biasa. oke. Suka ngecengin aja aku. Gak apa-apa. Kan namanya supporter ya. Pasti bakal mensupport. Mantan dan RRQ mendukung. tuh. Oh iya Oh, betul. iya. Aduh, tapi ya kita sembari menunggu ya teman-teman, harap bersabar. Ingat jangan marah-marah bulan puasa. Ya, daripada nanti kayak Oji batal. Latihan Aduh. cantik-cantik jadi batal. Oji. Silakan mau candi player performance. Iya, kalau kita ngeliat juga dari Brans di sini dengan win rate yang bisa dibilang Melissa begitu kuat, dengan carry-nya begitu kuat. Cloud juga sampai di respect memiliki win rate 48%. Dengan total game yang kita tahu ini banyak banget dari EVOS Legends. Tapi Brans menjadi pemegang MVP di posisi regular season yang kita tahu juga Brans main yang begitu luar biasa. Dia kalau dibandingkan dengan Skylar dari kedua god laner kita tahu teamfight participation yang begitu besar dari Brans karena lagi-lagi di semua setup dari EVOS Legends Brans ini selalu datang untuk memberikan backup damage-nya. Jadi semua setup yang dilakukan sama Dream, semua setup yang dilakukan sama Psychots itu nggak akan sia-sia ketika ada Brans yang join teamfight-nya. Dan itu akan menjadi kunci di mana RRQ mereka harus mengincar ke arah seorang Brans. Kalau mereka nggak bisa dapetin Brans ya mereka harus incar ke arah seorang Hijume. Permasalahannya EVOS Legends mereka tahu targeting mereka adalah harus tumbangin Clay yang dimana EV ini punya reward manipulation dan Lemon bisa memegang kaki dari salah satu pemain EVOS Legends entah itu Tas atau kalau bisa dapetin Brans itu akan lebih baik lagi. Tapi permasalahannya ketika nggak ada Clay tentunya teamfight tidak akan dikomit oleh RRQ. Oke, menuju kembali kita kalian Afdan dengan item yang sudah dimiliki. Kalau kita ngomongin dari segi gold lane ini agak cukup timpang di mana dari Brans punya 8.000 gold, Skylar hanya 6.600 gold. Ini tidak cukup untuk team fight ke depannya. Dan bahkan di sisi di arah bottom lane, Lord telah bergerak menuju ke base turret. Dia pecah seperti shot point. Pindah menjadi pilihan utama. Mencoba dioleh begitu saja. Crossbow terbuka dan tidak ada korban kali ini. Dan Tas terlalu dalam masuk ke dalam para pasukan dari RRQ dan perang dengan reward manipulation. Shadow Kill-nya nampak gagal untuk menumbangkan Tas. Miss play dari EVOS Legends nampaknya tidak mampu dimanfaatkan oleh pasukan dari RRQ. Karena dengan ketimpangan gold yang terlalu jauh, mereka nggak punya damage untuk bisa menumbangkan seorang Tas. Iya, dan permasalahannya Skylar juga masih punya flicker, masih bisa mundur. Tas untungnya masih ada satu minion, jadi masih bisa dipungcat juga oleh seorang Tas. Dan kita tahu dengan permainan Lancelot yang begitu luar biasa dari seorang Tas di sini. Ini yang ngebuat dia memang bisa masuk dengan cukup mudah dengan adanya puncture. Tapi permasalahannya kalau dia nggak bisa dapetin timing puncture ini akan bahaya karena dia kalau masuk tidak bisa puncture balik itu bisa diculik oleh pemain-pemain dari tim RRQ. Oke, dalam under kondisi itu damage dari Renard Apathy from Skylar. Dari posisi yang kalah gold sangat jauh. Dan Brans mungkin udah harus berpikiran 2-3 kali sebelum dia membuka posisinya. Jangan sampai gak sengaja Renard Apathy di saat Brans bergerak itu menjadi point kill untuk seorang Skylar. Itu bahaya banget dan bahkan kita lihat itemnya silakan Momo. Ini dari Finn masih butuh untuk physical defense-nya. Karena dia baru mengarah ke arah satu buah tenasir, dia masih butuh blade armor mungkin. Itu dia akan blade armor tuh. Iya, dua. Blade armor sama anti tiras harusnya. Bisa untuk menahan damage yang dimiliki oleh seorang Brans. Karena ketika dia ditarik sama Dream saja, itu bocor sebocor-bocornya. Karena dia lagi-lagi kurang dari segi network-nya, gold-nya masih kurang. Jadi mau nggak mau dari RRQ mereka harus agak sedikit bersabar. Bawa ke arah late game tentunya sambil memberi makan ke arah seorang Skylar di sini. Nah itu dia, the power of gold difference. Tadi itu terbukti sekali. Yang harusnya dengan small mistake yang dilakukan EVOS Legends, itu small mistake sebenarnya. Iya. Tapi satu langkah itu bisa mematikan dia kalau misalnya itu terjadi di atas menit 12. Makanya aku bilang kalau misalnya puncture-nya itu nggak bisa dimaksimalkan sama seorang Tas. Dengan keadaan mungkin masih ada satu gerobak minion ya. Itu kemungkinan dia masih bisa dimakan. Dan sekarang
RRQ udah mulai harus berpikir gimana caranya Finn ini punya power untuk bisa melakukan penutupan terhadap warung seorang Hijumi. Ketika dia Feather Air Strike, ketika dia terbuka fix position yang ada Momochan, itu udah harus ada Finn deket situ. Masalahnya ini pergerakannya dari Dreams ini gak ketebak. Karena lagi-lagi ngebawa aja dengan Divine Judgment plus Flicker itu bisa jadi kunci kemenangan dari EVOS Legends. Satu setup team fight loh. Satu setup team fight itu mungkin pemain-pemain dari tim RRQ bisa aja di wipe. Dan itu yang harus dijaga oleh tim RRQ. Jangan sampai mereka keculik, apalagi posisi dari Clay yang benar-benar harus dijaga. Kalau Finn mungkin masih bisa flicker mundur sama posisinya tadi di area bawahnya. Dan kita harus pause dulu ya sebentar teman-teman. Harap Seperti bersabar. biasa. Seperti biasa. Kita bakal lihat yang cantik-cantik Halo, dulu. wah, ada Kak Cindy juga nih. Halo Kak Saya Cindy. suka deh kalau pause. Wah, saya juga suka kalau pause. Oh, gitu ya. Iya. Kalau kamu kan mungkin banyak ya yang dilihat. Kalau kita kan jarang. Banyak ya. cowok ganteng juga. Halo Kak tuh. Nah nih cowok ganteng tuh Momochan. Loh ada Angel. Halo Angel. Angel Wah, nggak MPL dead? Ini. Oh ada, ada cu. Ternyata ada. Sorry bro, MPL DT resmi. Oh resmi. Oh sombong. Next level MPL dead-nya. Nah, coba Bapak Kepers kita cari yang nggak resmi Pak, siapa tahu ada ya kan. Iya, coba nih. Ini tugasnya kameramen nih sekarang. Untuk mendeteksi Karena pasangan-pasangan. saya sebagai caster hanya bisa melakukan following up. Wah. Betul. Saya setuju. Saya seneng kok. Nah, lihat nih ada Halo, pasangan ini yang MPL berbahagia. Dead juga nih ya. Halo. Ini resmi. Oh enggak. Oh, enggak. Bukan. Oh bukan. Belum jadian. Halo Kak. Kalian datang ke sini ya, ke GX tuh. Halo Tante, terima Halo. kasih udah support MPL ya. Iya, makasih Tante udah datang. Kalau kalian datang ke GXPO ya, kalian lihat nih, super fans ini kan pada pakai merchandise tim kan. Kalian bisa kunjungi tahu ada booth di depan. Keren banget. Waduh. Ini resmi. Bentar. Kenapa? Gandeng terus mau nyebrang. Lah. Ya elah. Kenapa sih nggak boleh iri, nggak boleh dengki lagi puasa? Itu Aduh. cowok apa Apa motor tuh? dikunci Semangat apa tuh? Aduh ngeblur. Ini juga dari Kingdom. Makin ramai. Bakalan mendukung tim RRQ tentunya. Ini juga dari pemain-pemain dari Nih. EVOS. Kenapa? Susujin, kalau Momochan godain jangan mau ya. Enggak, jangan didengerin. Sesat dia, sesat. Enggak, aku baik. Halo Budok, Ji. Halo Budok. Iya, ini juga perwakilan dari tim EVOS MDL ya. Ini EVOS MDL tetap mensupport ya. Mensupport juga. Susujin inget ya kalau gue bilangin ya. Kalau ada Jangan dengerin, enggak Arthur jangan usah dengerin. Ini emang sesat nih, dia kan jomblo ya. Jadi agak iri gitu Kalau sama yang punya tante-tante pasangan. ada yang godain udah kacangin aja. Ganyang. Iya. Oke, Oke, kita back back to to the the game. left. Lane of Dawn kali ini akan sedikit bergetar dengan ada perebutan dalam retribution-nya. Karena Iya. ini Lordnya mulai berbeda, Iya. mulai cukup impactful banget tentunya untuk laning selanjutnya Momochan. Dan aku harus akuin ya, pas kalau ketika bertemu dengan tim RRQ, ini retribusi dia selalu benar-benar on point. Jadi ini harus dimaksimalkan juga oleh Albert. Tapi Dream Oke, menuju ke arah depan, tiba akan cepat terjadi. Finn langsung di-take begitu saja. Tapi Albert di arah belakang mencoba untuk melakukan takeover terhadap Lord yang dimiliki. Dan retribution from Albert berhasil men-takeover Lord kali ini. Albert berhasil mendapatkan satu mobile kill yang sangat mahal. Dan bahkan di sisi sebaliknya lewat. Mencoba untuk mundur ke arah belakang. Mencoba untuk kabur dari kejaran sang para macan. Tapi sayangnya Lemon tergigit di tengah jalan. Albert versus everybody. Albert, can you do it? Kali ini Momochan. wah ini bakal sulit banget karena menyisakan Albert, dia harus clear secepat mungkin. Namun Lord ini yang kembali keluar mencoba untuk di-clear secepat mungkin. Tapi lihat EVOS Legends dengan satu buah katapult. Gak bisa. Karena ini ketika katapultnya sisa seperempat darah saja. Ini minion di 3 wave sedang bergerak menuju ke arah base dari EVOS Legends. Mereka harus menyelesaikan Lord kali ini. Karena kalau tidak, Lord kali ini akan menjadi titik tumpu atau injekan kembali dari para pasukan RRQ. Wow, cepet banget di clear. Kalau kita ngelihat instant replay presented by Samsung Galaxy, yang kalau kita ngelihat nih, lihat Psychots-nya bakal langsung mengincar ke belakang. Clay terkena satu buah crossbow of tank, diincar sama Psychots. Ini team fight-nya kepisah. Sama seperti mungkin yang kita lihat team fight 5 menit pertama dari EVOS tadi. Dan Skylar pun tumbang semua, menyisakan Albert sendirian aja. Dan untungnya
tadi posisi dari minion tuh masih keluar dari Besaraki. Oke, Vader Strike kembali telah dikeluarkan. Lem menuju ke belakang. Tas terkena Renora anti from Scalar tapi tidak terlalu berdamage, tidak terlalu impactful. Dan bahkan di sisi belakang sana dari seorang Albert mendapatkan powerful buff. Dengan adanya laning satu ward yang tadi berhasil didapatkan oleh seorang Albert, ini membuat sedikit pemain dari EVOS Legends harus mengakui laning phase mereka agak sedikit tertekan di 3 lane yang berbeda. Walaupun base turret didapatkan EVOS Legends atas RRQ ya. Iya, tapi ini udah masuk mid to the late game ya. Kalau ketika menyentuh mungkin menit di 17, menit 18, Skylar dan juga Brans ini akan menjadi pertarungan dari kedua bot lanernya. Dan masalahnya kalau sampai Clay-nya keculik lagi oleh seorang Psychots ini bakal bahaya. Lagi-lagi tim fight yang terpisah ini mungkin jadi strategi untuk EVOS Legends. Brans akan lebih berfokus gimana caranya dia numbangin Skylar atau bahkan numbangin Clay. Oke, betul banget, tapi Lemon akan berada di gas depan. Cross vaulting akan coba terlayak lakukan satu buah cross vaulting yang gagal didapatkan untuk point kill. Finn masih melebih, bahkan Finn kali ini mengeluarkan flicker untuk mendapatkan seorang Brans. King Brans still survive, bahkan Finn yang di take down kali ini. Albert hampir saja menjadi korban selanjutnya dan Dede from Bogor menyelamatkan Albert di depan sana. Langsung ada Hijume, Walasin! Lengan burung Ferry dipatok begitu saja, membuat dirinya harus ditumpangkan. Mundur ke arah belakang, Tas masih mau lebih, mencoba mendapatkan seorang Dede from Bogor, tapi nampaknya still strong bersama dengan Lemon di depan sana. Wow, dan EVOS Legends masih bisa ditahan meskipun dengan pertukaran 1 untuk 2 Skylar. Terkena efek dari Magic Worship yang begitu perih dari Hijume. Dipatok. Efek burn-nya itu loh. Tadi dipatok juga sama Ferry. Hacuk. Betul. Kapulung. Iya, betul. Betul. Lagi-lagi Lord menjadi penentuan. Dan kali ini para pasukan dari EVOS Legends mereka harusnya sudah sadar. Ketika Albert berhasil melakukan sedikit pencurian atau take over Lord dari dirinya, mereka sudah mulai solid dan mereka harus bisa menjaga pergerakan dari Lord dan bahkan di tangan dari seorang Tas tanpa ada kontes sama sekali dari Albert. Iya, akan sedikit sulit dikontes oleh tim RRQ dan EVOS Legends. Mereka mau bermain lebih disiplin, mereka mau bermain lebih sabar sembari menunggu nanti Lord yang akan muncul. Lord yang keempat bahkan, kali ini di menit yang ke-17, Lord Ganyang. Ketiga dong, Lord ketiga. Iya 3, sorry maaf. 3. Kalau nambah 1 tambah 20.000 ya. Iya sorry mas. Dan buat kalian semua jangan lupa nanti ada event All Star hadir pada tanggal 31.03 tuh ada ITZY. Wah, joget. Oh kira mau nyanyi? Beneran ada ITZY-nya gak sih? Mungkin ya kalau ada. Aku harap iya sih ya. Coba kamu kasih ini, sponsor budget. Oke, gak dengar tapi kali ini akan menuju ke arah base dari pasukan dari RRQ. Oke. Di EVOS Legends ada Psychos berada di gas depan. Tapi Trin, konsel game itu terus terjadi. Flickernya gagal dan dipecahkan kali ini berhasil mendapatkan siapapun dan tidak diselamatkan. Bahkan Trin akan menjadi korban kekanasan dari Lemon. Crossbow yang telah terbuka, mundur ke arah belakang. Para pasukan dari RRQ mereka berhasil mendapatkan 1 poin ke atas berat. Shadow Kill terbuka, terbagi menjadi 3. Dan bahkan di sisi sebaliknya, EVOS Legends yang mendapatkan kerugian dengan tidak adanya Brans dalam kondisi line up mereka saat ini. Oke, dan bahkan Magic Sentry bakal coba dibuka. Tas, keberadaannya sudah mulai diketahui. Dan dengan adanya pergerakan Lemon yang tadi menggantikan posisi dari seorang Finn, karena Finn ngebuka 1 buah Winter Truncheon untuk menahan damage yang dimiliki oleh EVOS Legends. Brans yang sempat ngeluarin crossbow tapi posisinya Lemon yang berada di depan. Garda depannya sendiri itu dijaga oleh seorang Lemon. Jadi damage-nya hanya akan masuk ke arah Lemon. Lemon memang tumbang tapi di follow up oleh Albert dengan begitu cepat. Dan EVOS Legends harus menunggu lagi, sepertinya ini momentum Lord yang keempat kali ini. Yes, ini adalah momentum Lord yang keempat. Ini baru benar Momochan ya. Iya. Tambahin 1. Enggak, jangan. Kebanyakan. Oke, tapi kalau ngomongin dari segi item Momochan. Oke, kalau dari item mungkin Finn udah memakai Winter Truncheon-nya. Mungkin Immortality akan jadi pilihan untuk seorang Finn. Tapi kalau kita ngeliat dari Hayabusa seorang Albert di sini dengan ada 1 buah Blade of Despair. Ini untuk penetration-nya sebenarnya udah ada dari 3 item. Tapi kalau dilihat dari tas di sini dengan adanya Thunderbolt dan juga beberapa item yang mungkin bisa dibilang ini cukup hybrid dari seorang Tas, memiliki damage tapi memiliki beberapa item defensif juga. Jadi Tas tidak mungkin akan ditumbangkan dengan cukup mudah. Dan misal aku lihat Tas ya, aku lebih menarik sama War X-nya. Iya, Karena nanti akan ada pasif, double pasif yang dimiliki dari War X dan juga Puncher. Dan kalau misalnya ada 1 item yang aku sangat suka, Momochan, aku sampai gimana caranya farming kalau lagi main rank ini, 3 item ini aku punya. Endless, Thunderbelt, War X. Buat Lance. Udah Lancelot? Tapi jarang banget ya ada yang bikin sampai ke arah Endless. Yes, betul. Itu dia yang aku sayangkan jarang terlihat. Kalau bisa mainin Punchernya, bayangin itu dari pasif Puncher, pasif War X, terus 2 true damage keluar. True damage, sakit banget sih itu. Itu sih model-modelan Clay yang pakai absorb damage sih tembus sih menurut aku ya. Iya.
Tapi kali ini EVOS Legends juga tidak mudah untuk ditumbangkan. RRQ mereka benar-benar struggle banget untuk di game yang pertama. Dan kali ini sudah menyentuh ke menit yang ke-20. Yes, benar banget. Tapi di sisi depan sana, tas terdeteksi oleh para pasukan dari RRQ. Lemon juga menjadi satu sosok frontliner yang mencoba untuk membuka vision dari pasukan RRQ. Dan sedangkan EVOS Legends, mereka hanya punya tas yang terdeteksi di map. Iya, masalahnya. Kita nggak ada yang tahu di mana keberadaan dari pasukan macan lainnya. Iya, masalahnya RRQ ini nggak punya turret base di area bawah dan mid. Dia bisa saja di split push, kita nggak ada yang tahu, tapi itu dia. Ketika harus ada satu yang turun untuk melakukan defensif, tapi Lemon nampaknya telah memberikan vision. Ada Hijume, ada Tas, Prince, bahkan Franz is coming. Ada Lemon di depan sana, mencoba untuk mundur ke arah belakang, mencoba untuk berubah menjadi split-split, melakukan distraction, menuju ke arah belakang, tapi nampaknya Lemon kali ini mau nggak mau melakukan flicker untuk melakukan penyelamatan terhadap dirinya sendiri, Momochan. Dan yang dikeluarkan, Saikos di take down, kali ini damage terlalu sakit, Saikos menjadi korban selanjutnya, kira begitu saja, terbakar ada retribution di tangan dari siapa? Kali ini bukan memegang retribution, Lord di tangan dari King Brad. Tembakan Albert masih mau lebih, mortality-nya pecah, tas akan menjadi mortality yang pecah juga dari sisi belakang. Ras sudah ada WON, Blaster takedown, 2 poin kill, Scalar berhasil mendapatkan 2 poin kill yang sangat mahal. Tembakan peringatan from Scalar. Dan bahkan kali ini dengan Lord yang sudah diamankan oleh EVOS Legends, bahkan di-clear begitu cepat oleh tim RRQ. Berhasil untuk menumbangkan 3 pemain, tapi apakah teamfight yang akan dipaksakan kembali kali ini dengan kekurangan jumlah pemain? Masalahnya mereka bisa melakukan satu buah straight terhadap base turret yang mereka miliki. Mereka punya Hijume, tapi di arah top lane mereka juga terdorong. Untungnya Saikos sebentar lagi akan muncul menuju ke Land of Dawn. Ketika mid lane-nya berhasil diselesaikan, mereka masih punya satu katapult di depan sana. Dan Skylar akan meroket ke arah belakang. Tembakan roket kali ini belum dikeluarkan karena Saikos belum terdeteksi. Posisi bakal coba didapatkan. Fokus ke arah base turret, gak peduli apapun yang terjadi. Dan one last hit for base turret dari top lane. Wow, untung masih ada Hijume, untung masih ada satu buah Feather Astrek High Ground dari EVOS Legends kali ini. EVOS, mereka masih bisa untuk mempertahankan game yang pertama. Item in-game by Dunia Games di menit yang hampir menyentuh menit ke-22 kali ini. Sekarang udah harus melihat siapa yang punya Immortality, siapa yang punya Winter Tangent. WO di tangan Brad sudah digunakan. Dan kali ini dengan posisi satu pemain yaitu Lemon yang memiliki Immortality. Sementara dari Albert tadi memang sudah pecah juga. Dan kalau kita ngeliat memang sebenarnya dari EVOS Legends kali ini, Dreams dengan satu buah Immortality ini masih bisa bertahan. Gak ada yang lihat, Bar. Purple buff-nya ke-reset, cuek. Purple buff-nya ke-reset kali ini kita lihat ya. Untung menit 22 ya. Apa? Untung menit 22 ya. Nggak, untungnya juga nggak ada invasi di area jungle itu. Iya. Tadi kalkulasinya tuh kayak apa? Ada namanya DPS-nya. Kalau jungler tuh punya DPS-nya. DPS-nya tuh bisa dapetin purple. Tapi ternyata tadi miscalculate dan berhasil reset begitu saja. Ya, dan damage deal kita lihat Brans memiliki damage tertinggi. Dan Albert Lane cukup jauh loh. Jauh, itu Berbalik setengahnya. dua kali lipat, hampir 2 kali lipat. Hanya setengahnya Brans. King Brans. This is Captain Brans speaking. Yang bisa kita bilang bisa saja mengudara kapanpun. Tapi ini balik lagi. One sekarang punya power crossbow of tank yang tidak terlalu tinggi. Kenapa? Balik lagi. Udah nggak bisa crossbow of tanknya dia pakai LDR sekarang. Pasti putusnya cepet. Wow, apalagi posisi punya Immortal ya dari Lemon. Karena besok Lemon tuh yang bakal nge-trigger crossbow of tanknya. Dan lihat tadi Hijume waktu di teamfight Lordnya, itu Hijume ke arah Albert tuh sakit banget loh sebenarnya. Sakit Pak, Hijume nggak ada bisa nahan damage ya bro. Bahkan Finn sekalipun nggak bisa nahan Hijume. Cuma problemnya Hijume ini ringkih. Ringkih banget kalau misalnya disamperin sama Finn. Kalau misalnya Lemon mengubah arahan menuju ke arah Hijume itu ringkih banget. Dan bahkan dengan ada jegol difference yang udah swing menuju ke arah RRQ, ini walaupun tidak terlalu berimpact di menit sekarang, menurut aku, ini tandanya para pemain RRQ yang tadinya under kondisi dengan item-item yang mereka miliki, sekarang itemnya udah equal. Itemnya udah sama. Iya, dan bahkan lihat di sisi sebaliknya Hijume udah tidak ada lagi satu buff Airstrike mundur ke arah belakang. Finn bakal coba di take down dan bahkan ada Lemon di sana membantu Finn mundur ke arah belakang. Ada crossbow tank, Lemon Immortalnya pecah. Di sisi sebaliknya Tas bakal coba di take down oleh seorang Albert. Satu buah point kill dapatkan. Skylar memiliki satu buah damage yang sangat besar dan Lord ini terbuka dengan sangat bebas untuk para pasukan dari RRQ. Aku nggak tahu apakah para pasukan dari RRQ ingin tetap Lord atau mereka ingin tetap mendorong karena melihat dari EVOS Legends, dua vision yang terlihat Saikos dan Dreams berada di arah Lord, tandanya mereka tidak akan melepaskan Lord kali ini. Iya, mereka mau fight untuk Lord kali ini. Lord yang ke-5 dan Finn
tentunya sudah mulai recall juga, udah mulai balik kali ini. Tapi posisinya memang tidak ada turret base akan menjadi sedikit kecemasan untuk tim RRQ. Dan Hijume sama dengan pemain-pemain EVOS sudah mulai terlihat di area rivernya. Mereka mau team fight, Council Gaming telah terjadi, Trace posisinya telah terlihat, Albert ke arah belakang, dia akan mengganggu Hijume, crossbow yang tidak keluar, immortality-nya pecah, mundur ke arah belakang, Pistol survive, tebakan para pasukan dari EVOS Legends, kali ini mereka yang harus mundur ke arah belakang, best turret dari RRQ juga telah terekspos oleh 2 minion yang dimiliki dari para pasukan dari RRQ. Albert itu satu tetesan dari Hijume. Bayangkan Momochan, bayangkan Momochan. Sakit banget sih. Dan kayaknya RRQ ini mereka bakal sulit banget untuk melakukan kontes. Kecuali Real World Manipulation, transfer Boteknya dari dengan satu Winter. Winternya tidak bisa mengamankan diri dari seorang Vayne. Harus mundur ke arah belakang. Crossbow yang telah terbuka. Albert memilih untuk mendapatkan satu buah jungle terlebih dahulu untuk dirinya bertahan hidup di depan sana. Dan Psychos tidak ada lagi flicker untuk mempertahankan diri dan bahkan Chamin menuju ke Deden. tapi ini serem banget karena posisi dari Deden benar-benar terbuka lebar. Dan Cyclops bisa terbang kapanpun, Brans juga bisa terbang kapanpun. Dan masalahnya EVOS Legends mereka juga nggak mau menyia-nyiakan kesempatan yang bisa dibilang snowballingnya itu udah dapat dari awal sebenarnya. Tinggal gimana caranya mereka jaga momentum saat ini. Karena posisinya RRQ, mereka yang harus lebih peka map. Ya, benar banget. Mereka peka map, tapi di sisi sebaliknya Lot akan didapatkan oleh pasukan EVOS Legends tanpa ada kontes kali ini. EVOS Legends mengamankan Lot yang selanjutnya. Emang nggak bisa sih, menurut aku agak sedikit sulit kalau RRQ mereka mau paksain untuk melakukan kontes ke arah Lordnya. Dengan posisi mereka kalah jumlah Vayne. Apalagi sekarang tumbang di menit segini udah bakalan lama banget untuk respawnnya. Dan bahkan kalau kita ngeliat dari item in-game-nya, Lemon akhirnya harus bikin ke arah Winter Luncheon. Mau tidak mau. Iya, untuk mempertahankan posisi dia di depan. Dia bakal jadi garda depan buat tim RRQ. Jadi dia harus bisa sustain dari segi team fight-nya. Dia harus bisa nelen damage yang dimiliki oleh pemain-pemain dari EVOS Legends. Jadi sandbag untuk RRQ. Dan gimana caranya? Sekarang RRQ mereka harus ngedefense. Ini Lord yang di menit ke-26 udah strong banget. Yes, dan bahkan Albert harus mundur ke arah belakang dengan Quest Shadow-nya. Lihat dengan emblem dari High and Dry yang sekarang sudah berubah nama, tapi di sisi depan sana para pasukan dari EVOS Legends bakal coba untuk mendorong menuju ke arah base dan dimiliki dari pasukan RRQ. EVOS Legends semi on position dengan ada satu bukan Shadow menuju ke arah depan, BDS yang dikeluarkan sekali mundur ke arah belakang dan bahkan oh my god, kali ini kagak mendapatkan damage judgment. Berhasil dijauh oleh seorang Albert, Shadow telah keluar, berarti bisa di side point, menuju ke arah Lemon, itu hilang, Liwa manipulation, Shadow didapatkan, dan Bostek berhasil ditotop oleh seorang Vayne. Mundur ke arah belakang para pasukan dari EVOS Legends, mereka sangat ratul maut dan Albert akan menjadi korban selanjutnya. Mortality pecat, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Bahkan Skylar di belakang pun hanya bisa melakukan claim minion. Albert still survive. Oh my god, what happened? Albert gagal di take down. Albert balik lagi ke arah belakang dan sang burung hampir tersonat kali ini. Udah boleh gila, itu Brans juga nggak tumbang. Dan seakan-akan kayak Albert juga agak ragu untuk mengincar ke arah seorang Brans. Brans masih punya immortality. Dan Albert tadi terpisah cukup jauh oleh kawan-kawan dari pemain-pemain RRQ. Oh, ini bukan hal yang baik. Lihat mereka menuju ke arah Meturet. Gak peduli apapun yang terjadi. Mundur ke arah depan. Para pasukan dari EVOS Legends mereka udah mulai sejenak serantang mundur. Mencoba untuk mempertahankan Meturet mereka. Brans udah ada Golden Staff di tangannya. DPC bakal lebih sakit lagi. Dan bahkan Dreams di depan sana bakal coba dipukul oleh seorang Lemon. Menutup Dreams agar tidak ada damage judgment. Dewa manipulation. Dia terlalu sakit. Dreams. Immortalnya pecah. Lemon di arah belakang sana mencoba untuk menahan damage yang diberikan oleh seorang Brans. Tapi nampaknya Lemon kali ini tak mampu. Lemon tak mampu. Ada King Brans. Skylar. Brans mendapatkan tas. Damage yang sangat sakit. Mencoba memberikan reda nafas. Tapi nampaknya tidak ada. Skylar fokus ke arah base. Kami lihat apa terjadi. Damage dari seorang Skylar. Kali ini tidak berhasil di takedown. Lihat intensitas yang sangat tinggi. Lihat permainan yang klasiko. NBLPO. Mana tepuk tangannya? Gila, ini gila banget dari kedua belah tim. Mereka punya defense yang kuat. Dan kedisiplinan akan jadi pertanyaan untuk kedua belah tim. Gila, ini dia pertarungan yang luar biasa indah. Kita lihat permainan dari El Clasico, RRQ dan EVOS Legends di game pertama. Saling tidak ada yang mau sekalipun mereka ditumbangkan satu gamenya pun. Silakan Momochan. Minus 1 jantung untuk EVOS PM dan juga untuk Kingdom. Tapi lihat, kalau kita ngeliat instant replay by Samsung Galaxy A-Series, ini Albert tuh agak ragu untuk ngejar ke arah Brans. Karena posisinya dia juga terlalu jauh dari kawan-kawan RRQ. Psychos-nya ini lagi ngincer ke arah seorang Skylar. Gila, aku kira tadi kalau misalnya Albert tumbang itu, satu hit saja, itu dia kemungkinan besar game ini di tangan dari EVOS Legends. Soalnya posisinya siapapun yang ngejaga atau misalnya bisa dibilang kayak lagi ngedefense, mereka nggak boleh terlalu offset keluar dari base-nya. Masalahnya sekarang,
keunggulan di tangan EVOS Legends dengan adanya satu turret di arah bottom lane. Ya. Kalau satu turret itu pecah, mereka tinggal ada macro play yang akan coba terjadi. Siapa yang bisa megang macro play di game kali ini, dia yang menang. Iya. Map awareness udah menjadi tahapan paling tinggi kalau best turret dari EVOS Legends yang di arah bottom lane itu tidak ada. Dan makanya bisa dibilang split push juga nggak bakal mudah untuk kedua belah tim. Walaupun RRQ punya Albert, power of split push dari Hayabusa ini tinggi. Cuma problem utamanya adalah Albert salah satu penunjang damage di arah team fight di arah backline. Gak ada Albert akan sulit ke arah backline. Dia bakal jadi eksekutornya. Eksekutornya, kalau dia team fight 4 versus 5, ini akan sangat diuntungkan EVOS Legends. Karena mereka akan stick together, mereka menang dari segi laning phase-nya. Jadi mereka tidak harus worry untuk adanya split push yang dilakukan oleh seorang Skylar. Lihat, udah nggak ada immortality. Immortal udah pada pecah semua sekarang. Mungkin Finn yang baru aja kembali dari immortality-nya. Dan masalahnya sekarang, EVOS. Mereka juga harus berhati-hati. Ini bisa jadi game siapa aja di menit yang ke-30. Dan udah masalah network ini udah nggak bakal bisa dilihat gimana caranya mereka pegang Immortal, mereka pegang Winter Truncheon. Dan apakah Win of Nature dari Brands kali ini? Sudah mulai tersedia lagi. Pasti udah sih. Tapi sih kita lihat dari War X juga udah dijual, Tas lebih berfokus untuk melakukan defense. Tapi lihat di sana Finn, bakal coba di take down. Immortality-nya pecah, menuju ke arah belakang dia mendapat dan Frog Falcon. Gagal di take down begitu saja, dibalikan kembali keadaan yang lihat spray yang dilakukan. Finn, Winter Truncheon, dan gagal didapatkan. Dan bahkan ada Tas di depan sana, bakal coba di spray down oleh Skylar. Damage-nya masih terlalu tinggi, mundur ke arah belakang. Lemon, gagal untuk bertahan hidup. Lemon kali ini berhasil ditumbangkan dengan sangat baik oleh King Brans. This is it, your captain speaking. King Brans berhasil membuat RRQ kehilangan 2 player dengan sangat mahal. Dan bahkan di sisi dari EVOS Legends mereka mendapatkan keuntungan dengan adanya free Lord no cashback. Wow, ini akan menjadi Lord yang bebas untuk EVOS Legends RRQ. Mereka sempat untuk mengincer ke arah Brans, tapi permasalahannya tasnya potong dari area mid. Dari area rumputan, jadi posisi dari Skylar tidak akan bebas dan Clay harus sudah mulai berhati-hati karena damage dari Hijuma ini juga masih perih di menit yang ke-31 kali ini. Dan posisinya ini mereka nggak akan bisa untuk melakukan kontes. Mau nggak mau mereka harus relain Lordnya dan mereka harus melakukan defense kali dengan tanpa adanya turret base. Dengan adanya posisi Dreams menjaga teritorial dari Pit Lord, Albert mengurungkan niatnya. Albert mengurungkan niatnya untuk bisa melakukan kontes di sana. Iya. Karena kalau Albert terpick off, sudah pasti game ini di tangan dari EVOS Legends. Dan mungkin ini EVOS bisa melakukan end karena Lordnya sudah mulai masuk. Betul sekali. Area base dari tim RRQ. Ini bencana! RRQ, mereka telah didobrak masuk. Best turret yang boleh mampu terjadi. Ada Brans fokus karena base yang boleh dan bakal lihat. EVOS Legends take the game one! Sang Macan Putih berhasil untuk mendapatkan game pertama di game yang begitu panjang. 32 menit game berjalan. Dan kita juga melihat defense demi defense dilakukan berkali-kali oleh tim RRQ.